Waktu terus berjalan, tapi tim penyelamat masih belum juga menemukan mereka. Hidup atau mati pun tidak ada yang tahu. Hari keempat tanggal 27 Juni, seorang pemilik restoran di Chiang Mai memposting tulisan di Facebook yang aneh. Isinya adalah seorang putri yang meninggal ribuan tahun itu datang ke mimpinya, meminta dia datangkan Kruba Bunchum, maka dia akan melepaskan 13 orang ini. Di dalam mimpi, putri berkata, Kruba Bunchum ini adalah suaminya si pengembala di kehidupan lalu. Si putri meminta agar Kruba datang menemui dia. Dia telah menunggu selama 1000 tahun dan tidak pernah pergi meninggalkan gua tersebut. Dan meminta Kruba kembali menetap di Thailand. Kalau Kruba menyanggupinya, maka si putri akan melepaskan ke-13 anak ini. Halo, selamat datang kembali di channel saya Chandra Cerita. Masih ingat berita penyelamatan 13 orang anak yang terjebak di sebuah goa di negara Thailand? Ya, kita akan bahas secara menyeluruh dan sisi mistis di balik peristiwa terjebaknya mereka dan bagaimana mereka dapat selamat. Diawali dari Gua Tham Lam di Provinsi Chiang Rai, ada sebuah cerita yang melegenda sampai sekarang. Pada zaman dahulu, ada seorang putri raja yang sangat cantik yang jatuh cinta pada seorang pengembala kambing, dan mereka saling jatuh cinta. Tapi hubungan mereka ini tidak direstui oleh sang raja, sehingga mereka memutuskan untuk kabur ke dalam hutan. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah goa dan tinggal menetap di sana. Suatu hari, pada saat putri sedang mengandung, si pengembala mencari makan untuk sang putri. Dan sang raja yang mendengar kabar bahwa putrinya kabur bersama laki-laki itu marah besar dan mengutus 13 prajurit untuk mencari mereka. Dan di tengah hutan mereka menemukan penggembala tersebut dan lalu dibunuh. Dan si putri heran kenapa si pengembala ini nggak kunjung pulang. Tidak lama sang raja bersama prajurit menemukan sang putri di dalam goa. Mendengar kabar kalau suaminya ini udah dibunuh sama utusan sang raja, dengan perasaan hancur, si putri mencabut tusuk konde dari kepalanya, lalu bunuh diri. Darah yang mengalir menjadi aliran sungai Mae Sai, lubang tusukan di tubuhnya menjadi goa, dan tubuhnya menjadi barisan gunung Dong Nai Non, yang membentang di antara Thailand dan Myanmar. Dan goa ini sekarang dikenal sebagai Princess Sleep Mountain, atau Goa Putri Tidur. Penduduk setempat percaya bahwa arwah sang putri masih bergentayangan di gua tersebut, hingga dibuatkanlah sebuah altar di depan gua untuk menghormati beliau. Gua ini berada di bagian utara Thailand dan memiliki panjang lebih dari 10 km. Terdapat banyak batuan stalaktit dan stalagmit sehingga menjadikan tempat ini menjadi tempat wisata di Thailand. Tapi goa ini banyak cabang dan jalurnya sempit dan berbahaya, sehingga wisatawan biasanya hanya lihat-lihat aja di depan goa. Penduduk asli Thailand saja tidak ada pernah yang selesai menyusuri goa ini. Bahkan ada papan peringatan di depan goa untuk tidak masuk lebih dalam atau tidak memasuki goa pada saat musim hujan. Baik, sebelum kita mulai ceritakan hubungan antara Goa Putri Tidur dengan terperangkapnya 13 anak ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen ya. Waktu kita putar kembali pada tanggal 23 Juni 2018. 12 anggota tim junior sepak bola Thailand. Setelah selesai latihan, mereka mengajak pelatihnya untuk bermain ke Goa Putri Tidur. Sebagian dari mereka udah ada yang pernah pergi, dan kali ini mereka memutuskan untuk bermain bersama lebih lama di dalam goa. Tidak disangkanya, hujan lebat turun setelah mereka masuk ke dalam goa, dan air dengan deras menutup pintu goa, sehingga membuat mereka hanya bisa masuk terus ke dalam goa, dan karena air terus dengan deras masuk, memaksa mereka terus berjalan ke tempat yang lebih tinggi di dalam goa. Hal ini membuat mereka terjebak di sudut kecil di dalam goa serta lost kontak dengan dunia luar. Malam itu para orang tua menyadari anaknya pulang tidak tepat waktu dan melaporkan ke polisi. Lalu petugas tempat wisata di sana menemukan 11 sepeda dan sebuah motor di depan mulut goa. Tanggal 24 Juni dini hari dimulailah pencarian dan penelusuran goa. Dan jarak 4 km dari mulut goa ditemukan 12 pasang sepatu mereka. Pencarian tidak berjalan lancar karena medan begitu sulit dan air terus naik. Maka dari itu proses pencarian 13 anak ini melibatkan ratusan sukarelawan dari puluhan negara. Pada saat itu lebih dari 20 tim penyelamat yang membantu pencarian, ditambah bantuan dari pihak swasta pun banyak yang ikut membantu. Perlu diketahui, proses pencarian dengan cara menyelam di dalam goa itu adalah hal yang paling sulit dilakukan. Ditambah lokasi pencarian adalah Goa Putri Tidur yang bercabang dan sempit.
menjadikan ini misi yang sangat sulit diselesaikan. Penyebab utamanya ada dua. Pertama, Thailand sedang memasuki musim hujan. Hujan yang terus turun menyebabkan volume air di dalam goa terus meningkat. Air yang terus-menerus masuk ke dalam goa menyebabkan banyak lumpur dan keruh, menambah tingkat kesulitan tim penyelamat. Meskipun pemerintah Thailand sudah menyiapkan pompa air yang sangat besar, tapi sering tersumbat oleh batuan dan lumpur. Volume air yang keluar ini tidak sebanding dengan volume air hujan yang masuk. Kedua, ukuran medan Goa Putri Tidur ini sangat bervariasi. Yang paling sempit bahkan hanya sekitar 40 cm. Tim penyelamat nggak bisa menggendong tabung oksigen sambil menyelam, jadi benar-benar menambah kesulitan bagi tim penyelamat. Anak-anak yang hilang ini yang paling muda usia 11 tahun dan yang paling besar 16 tahun. Pelatihnya juga baru berumur 25 tahun. Sulit sekali kita bayangkan gimana mereka bisa bertahan hari demi hari di sana. Waktu terus berjalan, tapi tim penyelamat masih belum juga menemukan mereka. Hidup atau mati pun tidak ada yang tahu. Hari keempat, tanggal 27 Juni, seorang pemilik restoran di Chiang Mai memposting tulisan di Facebook yang aneh. Isinya adalah seorang putri yang meninggal ribuan tahun itu datang ke mimpinya, meminta dia datangkan Kruba Bunchum. Maka dia akan melepaskan 13 orang ini. Di dalam mimpi, putri berkata, Kruba Bunchum ini adalah suaminya si pengembala di kehidupan lalu. Sekarang dia berinkarnasi menjadi Kruba Bunchun. Kruba Bunchun aslinya orang Thailand. Sekarang dia pergi ke Myanmar menjalani hidup sebagai biksu. Si putri meminta agar Kruba datang menemui dia. Dia telah menunggu selama 1000 tahun dan tidak pernah pergi meninggalkan gua tersebut. Dan meminta Kruba kembali menetap di Thailand. Kalau Kruba menyanggupinya, maka si putri akan melepaskan ke-13 anak ini. Karena si pemilik restoran ini sama sekali nggak kenal Kruba dan dia nggak tahu dia siapa, maka dia posting di Facebook memohon Kruba datang untuk menyelamatkan ke-13 orang ini. Mimpi aneh ini akhirnya tersebar luas. Sebenarnya putri nggak hanya datang mimpiin si pemilik restoran, tapi dia juga datang ke mimpi Kruba. Dan ternyata banyak juga orang-orang di Thailand yang berhatinya baik nih, orang baiklah, mendapat mimpi yang sama. Mereka bermimpi ke-13 orang yang terperangkap itu adalah prajurit yang diutus ayahnya untuk membunuh si pengembala 1000 tahun yang lalu. Oleh karena itu para netizen memohon Kruba untuk datang menyelesaikan dendam hati sang putri. Tanggal 29 Juni jam 8 malam, yaitu hari ke-6 mereka terperangkap, biksu Kruba Bunchun tiba di Goa Putri Tidur. Anehnya, sebelum kedatangan dia, langit begitu cerah. Tapi setelah 1 jam dia tiba, langit langsung bergemuruh dan turun hujan deras. Bagaikan sang putri meneteskan air mata bahagia melihat kedatangan suaminya yang pada masa lampau itu. Lalu Kruba melakukan ritual sembahyang di depan goa dan masuk ke dalam goa sendirian selama 2 jam. Di sana dia berbicara dengan roh sang putri. Setelah keluar dari goa, sang biksu Kruba langsung pergi aja. Hari berikutnya, tanggal 30 jam 2 siang, Kruba membawa rombongan biksu kembali ke Goa Putri untuk melafalkan parita suci, memohon para dewa dan Buddha agar hujan berhenti dan roh sang putri dapat dilintaskan atau terlahir kembali. Selang 3 jam setelah ritual doa, kemudian Kruba bilang jarak tim penyelamat dengan ke-13 anak ini sudah semakin dekat. Lalu dia kembali ke wihara untuk melanjutkan doa. Saat Kruba meninggalkan goa, ada wartawan yang bertanya kapan anak-anak dapat ditemukan. Kruba menjawab, anak-anak semua dalam keadaan baik. Kita semua nggak perlu khawatir. 1 atau 2 hari kemudian, mereka udah dapat ditemuin. 2 hari kemudian, 2 orang tim penyelamat asal Inggris terus mencari dengan cara menyelam sambil menandai jejak dengan tali. Saat tali mencapai kira-kira 4 km, penyelam ini mendapati kalau talinya nggak cukup panjang, makanya dia memutuskan untuk naik ke permukaan untuk menandai lokasi tali. Tapi yang nggak disangkanya, saat penyelam sampai di permukaan, kaget melihat 13 pasang mata menatapi dia. Ke-13 anak yang terperangkap ini akhirnya ditemukan. Dan mereka dalam kondisi sehat, dan ini benar-benar sebuah keajaiban. Coba kita bayangkan, kalau tali tersebut lebih pendek 4 meter contohnya, pasti tim penyelamat nggak bakal temuin mereka gitu loh. Total 13 orang pada tanggal 10 Juli berhasil diselamatkan. Dan saat anak yang terakhir keluar, tiba-tiba hujan deras dan air dengan cepat masuk kembali ke dalam goa. Hal ini jelas seperti ada sebuah tanda agar ke-13 anak ini dapat diselamatkan. Aksi penyelamatan ini bahkan dijadikan sebuah film yang berjudul The Thai Rescue.
Karena menyelam di dasar goa itu termasuk tingkat kesulitan yang sangat tinggi dalam kegiatan menyelam. Ditambah medan goa yang sangat sulit, nggak hanya visibilitas yang buruk karena air keruh ya, di dalam kegelapan juga harus menghindari nih tajam-tajamnya batu-batuan, sehingga benar-benar dibutuhkan keahlian dalam penyelamatan ini. Penyelam asal Inggris yang bernama Melinson yang berhasil menyelamatkan anak-anak tersebut bilang, jika ada keadaan yang sama kedua kalinya terjadi lagi, dia nggak ada keyakinan untuk kembali berhasil. Akun Angkatan Laut Thailand, SEAL, memposting di Facebook, kita nggak tahu apakah ini keajaiban atau teknologi atau apalah. Ke-13 orang semuanya selamat, lalu bagaimana mereka bisa bertahan selama 10 hari dan tetap sehat jasmani dan rohani. Usut punya usut, ternyata pelatih mereka yang berusia 25 tahun ini pernah belajar di kuil Buddha dan hampir 8 tahun belajar di sana dan tahu cara meditasi. Dan saat terperangkap, pelatih mengajari ke-12 anak tersebut untuk bermeditasi agar menjaga daya tahan tubuh serta agar tenang sembari menunggu pertolongan. Hal ini yang membuat mereka dapat bertahan selama terperangkap. Dalam kasus terperangkapnya 13 orang ini ya, dengan kisah kematian sang putri, dalam banyak pemikiran orang, mereka mengira kejadian ini tuh balas dendam sang putri kepada 13 prajurit. Tapi saya beranggapan kalau segala sesuatu itu adalah sebab dan akibat. Hukum karma ada dan terus berjalan. Jadi 13 prajurit yang saat itu membunuh suaminya, kebetulan sekali ke-13-nya ngumpul di gua tersebut. Dan menurut geografis barisan gunung Dong Nai Non, ke-13 orang ini terperangkap di posisi rahim gua putri tidur. Dan 1000 tahun lalu yang ikut meninggal dengan si putri adalah anak dalam kandungannya. Jadi kejadian ini bagaikan seperti kedua kutub magnet yang memang akan saling ketemu gitu loh. Dan balik lagi, bagaimana penyelesaian dendam ini tentu kuncinya ada di biksu Purba Buncun yang mengikhlaskan dan memaafkan apa yang terjadi dengan dia dan si putri pada kehidupan lampaunya. Baik, sekian cerita saya hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye!